belum makan, rasa makan baru saya makan. Berdasarkan tolakan Nur Muhammad, bukan berdasarkan hawa nafsu, hawa jiwa, hawa dari napas, hawa dari api angin air tanah. Tidak. Kita zikir itu tujuannya begitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Gosok, 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 gosok apa? Hawa. Ini. Jadi hanya 3 ini saja indera kita ini dikawal 3 itu saja. Nur Muhammad, hawa, indera. Jadi jangan cemburu kalau orang kasar kau tidak kasar. Matamu kotor mau kau kasar. Bagaimana? Jangan cemburu telingamu tidak dengar suara lain. Telingamu penuh dengan hawa, hawa maksiat, hawa berdosa. Begitu. Kalau tangan ini Nur Muhammad, tangan, hawa juga tenang, hawa mutmainnah. Tidak perlu bacaan, hanya niat Allah, raba yang sakit bisa hidup. Karena Nur Muhammad sudah meliputi sampai indera luar. Jadi insan kamil itu tidak sempurna juga. Ada yang kamil hanya di bagian tangan, ada yang kamil barangkali hanya di bagian kakinya, ada yang kamil hanya bagian di nafasnya. Begitu. Kalau yang kamil sempurna baginda Nabi. Coba Nabi punya makan, Nabi punya minum. Nah, rakus macam kita? Tidak. Karena Nur Muhammad yang membuat jasmaninya makan, bukan hawa. Bagaimana hawa? Daging material saja di balik jantungnya itu dicuci oleh malaikat Jibril di belakang rumahnya Halimatus Sa'diyah dengan tangannya Jibril. Dibedah dadahnya. Disaksikan oleh anaknya Halimatus Sa'diyah, Umi Halimatus Sa'diyah bernama Abdullah. Maka maksum lepas dari dosa dan kesalahan baginda Nabi kita yang mulia itu. Nah, kita kasih bersih kolbi dan hati kita, bersih hawa ini dengan zikrullah. Baru kita bisa menjadi jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Hidung kiri dan hidung kanan ini, yang keluar ini kiri, yang masuk kanan. Gitu. Rahasia sekali. Tapi banyak umat manusia yang beragama Islam ini melalaikan ibadahnya yang rahasia yang bernama nafas ini. Tidak pernah mereka mengibadahi nafas ini. Membuat nafas itu sholat, membuat nafas itu beribadah kepada Allah. Hanya orang-orang yang belajar mengenal diri baru dia menafikan, mengisbatkan. Kita lebih banyak melakukan atau mengibadahi gerak-gerik indera kita yang zahir, dahi, tangan, kaki, lutut. Tapi justru yang hakiki ini tidak pernah melaksanakan ibadah. Pernahkah kau duduk main laptop, kau bermain dia nafi isbat? Jaga kios, abang Hadi nganggur mengantuk kios saja. Tidak pernah menafikan dan mengisbatkan. Kalau terbiasa dengan itu, insya Allah mau meninggal aman. Itu. Karena yang menentukan kita kulu nafsun dhaikatul maut, bukan kulu jasad. Setiap jasad akan menemukan maut, tidak, setiap napas, setiap jiwa akan menemukan mati. Jadi kalau jiwa atau napas lebih condong ke hawa, disiksa di dalam kubur. Tapi dia lebih condong ke Nur Muhammad, selamat dia ma'rifat billah. Gitu. Paham ya? Kita semua ini hawa ini. Hawa uang, hawa harta, hawa makan, hawa minum, hawa utang, hawa isap rokok, hawa macam-macam. Maka ajaran baginda Nabi suruh puasa tadi. Satu-satunya yang kasih taklukan itu dia. Nah, bertekuk lutut itu nafsu, itu hawa. Disiksa di api tidak bisa. Keluar dari api, masih juga membangkang. Disuruh mengakui Allah, dibilang anta anak-anak. Disisa lagi di alam jam harira yang paling dingin, seperti di kutub es juga dia lebih dingin. Keluar dari itu masih anak-anak anta. Allah kurung di kamar yang memang tidak bisa dikasih makan, tidak juga dikasih minum. Menangis dia. Langsung sujud. Engkau Allah Tuhanku dan aku adalah hambamu ya Allah. Yang penting kasih saya makan. Makanya Nabi ajarkan kita cara basmi hawa puasa Ramadan. Ini mau basmi hawa orang tahan makan, kita makan. Bagaimana mau meningkatkan membasmi hawa? Begitu. Tebalkah? Baru mau menghayal, saya juga bisa mirat, saya juga bisa kasap, saya juga bisa. Tidak bisa hawa tebal. Bagaimana yang membuat kau kasap, yang membuat kau mi'raj? Itu Nur Muhammad. Hijab tebal itu adalah hawa.
makan minum ini yang menjadi sasaran. Dulu masih di jannah, insya Allah biar kemakan di surga, datang Nabi Adam aman, bersih Pak. Ketika dipindah di bumi, ini menjadi persoalan. Lalu kita mendapat apanya? Maniknya datang Nabi Adam. Kita dapat satu isi di dalamnya. Di dalam setetes mani itu ada api, ada angin, ada air, ada tanah. Ada hawa api, ada hawa angin, ada hawa air, ada hawa tanah. Ada hawa makan, ada hawa minum, ada hawa pohon, ada hawa sayur, ada hawa daging kambing, ada hawa binatang. Kita makan. Hawa nabati, hawa hewani. Semua lengkap. Baru dikatakan oleh dokter harus makan 4 set 5 sempurna. Gizi Pak. Padahal memperbanyak dan menumpuk hawa. Maka kalau orang belajar ilmu mereka kebanyakan tidak mau makan daging kambing. Karena sifat kambing itu bahimia, rakus serakah. Terlalu banyak darahnya. Inti daripada semua jasmani kita itu mentoknya di mana? Darah. Ya toh? Inti daripada semua tubuh halus mentoknya di mana? Nafas. Baru Nur Muhammad. Jadi tidak usah lagi analisa tentang daging, tulang, kulit, darah yang menjadi kunci Pak yang ada di jantung ini. Dia yang nyebar semua Pak. Ya toh? Apa itu darah sumbernya? Api. Apa itu sumbernya? Nur Muhammad. Begitu. Karena apa? Tanah berasal dari mana tanah? Air. Air berasal dari angin. Angin berasal dari api. Api berasal dari Nur. mentok di api Pak Nur Muhammad itu. Jadi hanya api dan Nur Muhammad, hanya darah dan Nur Muhammad. Kalau jasmani begitu. Tubuh halusnya hanya jiwa, hanya napas dengan Nur Muhammad. Lalu berpisah Nur Muhammad zat Allah. Itu saja elemennya. Nur Muhammad keluar dari Allah sehingga di napas menjadi jiwa, jadi nyawa, ya toh? Sehingga di jasmani mentok di api, mentok di darah. Saya sudah kita pusing begini apa. Jaga sudah kepunya darah itu. Makanya kalau curi, kasih makan istri, darah kotor, darah haram. Riba, darah haram. Rampok, darah haram. Main judi, darah haram. Jual makanan hasil curian, darah haram. Darah Pak penentunya. Sehingga syariat bilang benar, tidak salah itu. Jangan kasih salahkan syariat. Syariat bilang benar sekali. Datuk baginda Nabi ajar kita itu benar. Karena darah yang membuat kau ini selamat atau tidak Pak. Darah tadi dijaga oleh malaikat siapa tadi? Jibril. Malaikat yang pertama diciptakan Allah. Al-Mukarrabin yang sangat dekat dengan Allah. 4 malaikat itu. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Posisi penting Pak. Tapi yang lebih penting itu adalah darah. Karena Nur Muhammad yang pertama keluar dari Nur Muhammad adalah Nur Jibril Pak. Jadi jasmani wujud nyata darah. Halusnya itu apa? Napas. Halusnya lagi rasa. Halusnya lagi Nur Muhammad. Halusnya lebih halus dan maha halus zat Allah. Abu, minta maaf nah ini pusing kita ya. Kayak kemarin pelajaran syariat kita tidak begitu. Ya, iman, amal soleh, kerjakan dapat pahala. Mana ada? Kalau kau tidak kenal diri, pahala terus kerjaannya. Memangnya kita mau bernasabah, mau kredit, mau cari untung rugi dengan Allah. Diri saja kau tidak kenal, jalan pulang saya tidak tahu, terminal saja kau tidak datangnya, kau tidak hafal, tidak tahu. Yang elemen diciptakan Allah dalam dirimu saja kau tidak tahu, pahala, amal, pahala. Nah, pahala amal itu kemudian dulu, tahu kau punya diri dulu, karena Allah menciptakan makhluk ciptaan atau hambanya yang bernama Nur Muhammad supaya dikenal dirinya, bukan supaya Nur Muhammad dapat pahala. Diakui bahwa dia adalah Allah Tuhan yang menciptakan, diakui dan dikenal, itu Allah sudah senang itu. Bagaimana caranya? Kamu punya diri, karena saya datang menuju kamu punya diri, menjadikan dirimu sebagai hambaku, supaya hambaku mengenal aku. Kau beribadah dengan syariat, tapi kau bertemu dengan Allah harus dengan tasawuf. Tidak ada kau bertemu Allah dengan syariat, ibadah dengan syariat. Ketemu akrab-akraban bermusyahadah harus dengan tasawuf.
Itu bersempurna syariat, tarekat, hakikat, marifat. Tarekat itu jalan menuju negeri hakikat, negerinya Allah. Setelah bertemu dan akraban, menyatu dan tiada, hanya Allah yang ada. Engkau tenggelam di dalam liputan Allah, liputan zatnya, maka itulah marifat. Kau berada di dalam laut. Orang semua di pinggir pantai melihat, orang tanya, itu apa di depan? Laut. Setelah keluar dari laut, siapa itu? Didin. Oh, berarti nama daripada laut itu Didin. Begitu. Paham tuh? Tapi kalau Didin tenggelam lagi ke dalam laut, Nur Muhammad tenggelam lagi, zat Allah. Keluar Nur Muhammad. Itu dia. Akhirnya Didin mengaku, engkau adalah Tuhanku. Laut mengatakan, engkau adalah Muhammad utusanku. Disaksikan oleh apa? Produksi dari Nur Muhammad ini. Itu dia. Disaksikan oleh orang di pinggir pantai itu. Oh benar, antara laut dan Didin saling bersaksi. Kita di pantai itu siapa? Hasil daripada Didin. Didin yang produksi kita. Begitu dia. Yang tadi itu, yang kemarin itu dari zat, kemudian keluar Nur Muhammad di sifat, kemudian menuju ke alam nur, kemudian menuju ke alam kalam, kemudian menuju ke alam akal. Kembali lagi ke zat, keluar menjadi alam ruh. Yaitu di alam ruh, di alam lil salam bersahadat tuh. Qalu bala syahidna ala rabbikum. Disaksikan oleh nur-nur yang lain. Jiwa-jiwa yang lain. Nah, masuk di alam lagi syahadat berikut lagi, qalu bala disaksikan oleh jiwa sudah. Disaksikan sudah oleh napas ini, jiwa ini sudah. Insyaallah. Disaksikan berikut sudah jadi jasmani di dalam alam rahim qalu bala syahidna. Yang ketiga sudah itu. Jadi syahadat ini bersaksi terus. Kita yang sudah hidup malas bersaksi. Jadi kalau sempurnanya itu ketika kita duduk sembahyang syariat, duduk sembahyang syariat, pada saat kita mengatakan dengan zahir asyhadu alla ilaha illallah, langsung ada suara dari dalam, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sempurna. Tapi kalau zahir sendiri yang bilang, zahir juga yang menjawab, belajar dulu. Belajar dulu. Itu maknanya, Pak. Paham tuh? Paham. Begitu. Jadi memang dua ini saja, jasmani dan ruhani, selesai. Daripada pusing-pusing terlalu banyak, apalagi istilah macam kitab tadi, hancur kalian. Tapi ini kita diskusi lepas dalam rangka supaya kita kenal diri, kenal Allah, kita sayang diri, sayang Allah. Cinta diri, cinta Allah. Tidak lupa diri, tidak lupa Allah. Allah selalu kita sayang, kita cintai, Masya Allah. Kebesaran dan kekuasaan. Kemudian dengan zat, kemudian dengan nyatanya dia sebagai Nur Muhammad, kemudian dengan jasmani sebagai baginda Nabi kita. Masya Allah, kita menjadi selamat di dalam agama yang sangat mulia ini. Bersyukur kita dilahirkan, dibesarkan sampai dan kita mati dalam keadaan Islam. Bersyukur sekali. Jadi merugi sekali ketika murtad. Iya. Akumulasi dari semua kebenaran ada di agama Islam. Kenapa kita keluar? Bodohnya. Itu. Lihat saja kita punya anak yang berlahir juga begitu tuh. Belum lihat, belum dengar. Tapi ubun-ubunnya berdetak. Jalan pikirannya karena Nur Muhammad masih ada di otak. Nanti pending waktu tertentu baru dia sudah mata. Lihat, Pak. Tidak lama sudah dengar. Pelan-pelan, Pak. Ya kita ini juga begitu, lapar karena Nur Muhammad. Kalau hawa lebih banyak, lapar terus. Makan tidak tahu bosan-bosan. Itu berarti bukan Nur Muhammad lagi yang full dominasi, hawa, Pak, yang dominasi. Kalau rasa, orang bilang rasa lapar begitu. Berarti berdasarkan rasa baru lapar, Pak. Lapar itu sumbernya dari rasa. Ini tidak, lapar ini berdasarkan sumber dari dokter. Sumber dari jam dinding. Jam 12 makan siang. Jam 6 makan pagi. Jam 7 habis sembahyang isya makan malam. Ada lagi melampaui jam dinding. Ngambil terus. Itu berarti bukan rasa lapar. Hawa lapar. Tidur juga begitu. Kalau hawa tidurnya kuat, tapi ditidurkan karena Nur Muhammad, insya Allah lebih banyak tidak tidur. Jadi harus lebih banyak tidak tidur daripada tidur. Karena Datuk Baginda itu begitu, tidur dalam keadaan was, terjaga.
detak jantungnya selalu menyebut Allah, 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 Allah. Tapi nikmat, segar. Kita mengantuk, sudah mengantuk, horok lagi, napas dari lain, mulut dari lain. Dengar di sini, tetangga sebelah dengar. Kok baru alasan capek. Capek apa? Hawa capek. Istri dan anak itu seperti alif Allah, alif Ahmad, dan alif Adam. Ketika suami berdiri seperti alif, dia adalah zat. Dia menyatu bermisra, mani-manikam tertanam ke dalam rahim bah istrinya. Itu seperti Allah bermisra dengan alam ciptaan. Kita lari ke urusan dunia, akhirat bermisra dengan dunia, Pak. Suami bermisra ke istri, melahirkan produk-produk bibit tumbuhannya. Itulah anak-anaknya. Maka kesimpulannya bahwa kalau kita mau lari ke dunia, tidak bisa berpisah antara suami dan istri. Suami berdiri sendiri tidak akan mendapatkan rezeki, karena rezeki ada di gudang istri. Rezeki ada di gudang istri, Pak. Tersampungnya Ka'bah. Itu gudang ilmu, gudang rezeki, semua gudang ada di situ. Kuncinya ada di alif, kuncinya ada di laki-laki. Laki-laki membuka pintu rezeki, pintu Ka'bah, insya Allah mendapatkan rezeki dunia. Maka dua-dua harus saling menunjang. Maka terjadilah nikah zahir, nikah batin. Bukan hanya zahirnya, jasmaninya saja yang saling menikah, saling menyayangi, saling mencintai, tetapi jiwa-jiwa mereka juga harus dinikahkan. Harus saling bermisra antara jiwa laki-laki dan jiwa perempuan. Maka Allah ciptakan serba dua. Sebagaimana Allah dan Muhammad. Sebagaimana alif dan ba. Alif dan ba, titik masih berada di luar. Titik itu ibarat seperti Nur Muhammad. Titik itu ibarat seperti Syafiq Yasman. Ketika berada di mani-manikam, kemudian dia masuk ke dalam ba, maka dia sudah berhuruf nun. Nur Muhammad yang ada di dalam mani sudah berada di dalam rahim. Ketika dia af'al bergerak, apa hurufnya? Huruf bau. Dia terukir menjadi jasmani dan jasad di dalam rahim, huruf bau bentuknya. Kemudian yang menjadi laki-laki, jasmani laki-laki itulah ya, jasmani perempuan itulah sin. Maka itulah sejarah alif, ba, nun, waw, ya, sin. Paham ya? Jadi bagaimana mensikapi? Dua-dua harus memang bermakrifat kepada Allah. Karena dua-dua ada Nur Muhammadnya. Dua-dua juga jasadnya bernama Muhammad. Baik istri maupun laki-laki. Tetapi kembali kepada proses alif dan ba, maka yang satu zat bermisra kepada Nur Muhammad. Karena perempuan berasal dari laki-laki, dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya kan? Sama seperti Nur Muhammad yang berasal dari zat Allah. Paham tak? Karena Nur Muhammad, maka lahirlah nur-nur umat yang lain. Nur segala ciptaannya. Karena istri, maka lahirlah anak-anak kita. Ya toh? Nah iya. Jadi kalau laki-laki yang mengikuti pelajaran ilmu mengenal diri, tidak bisa dia kasih pisah dengan istrinya. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu diangkat oleh Allah menjadi pemimpin atau imam dari kaum perempuan. Ridho Allah, ridho suami. Itu kalau orang belajar hakikat mensikapi seperti itu. Jadi harus saling menyayangi. Maka pemali kalau mau pergi cari rezeki baku ribut. Pemali kalau kita mau turun laut ribut, nanti tidak dapat ikannya. Pemali mau buka kios berkelahi, tidak akan dapat rezeki, tidak ada orang mau datang beli. Istri harus taat dengan suami. Seperti terjadi kesaksian qul bala syahidna alastu bi rabbikum. Engkau adalah Allah Tuhanku dan aku adalah ciptaan, aku adalah hamba. Aku mengabdi padamu ya Allah.
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itulah istri. Harus abduh. Harus mengabdi. Dan ini adalah pelajaran secara konsep teori. Prakteknya itu harus kita dituntut oleh mursyid. Sehingga ilmu rumah tangga itu penting. Ilmu istinja, ilmu rumah tangga, ilmu mencuci kolbi, ilmu mencuci nafas, ma'rifat, berjalan, mi'raj. Paham ya? Nah, ini. Mungkin jawabannya seperti itu sudah. Kalau tidak ikut tarekat, belum pernah ikut ini, tidak bisa. Tidak hanya sekedar teori dan paham lalu kita ini tidak, harus betul-betul mengikuti teknisnya itu loh. Karena tukar jiwa, tukar nafas. Nafas suami ada di dalam nafas istri ada di dalam nafas suami. Jiwa suami ada di jiwa istri ada di jiwa suami. Itu bermisranya antara Allah dan Muhammad seperti itu, Pak. Bermisranya Allah dengan alam semesta seperti itu dulu. Begitu juga kita suami, kita laki-laki dan kita punya anak. Begitu juga bermisranya seorang ibu dengan anaknya. Sama seperti Allah bermisra dengan Nur Muhammad bermisra dengan jasmani, tajalli, gitu. Sama. Sebenarnya Allah ini membuat kembar saja persoalan ini. Nah, kembar saja dari dirinya saja. Asal Nur Muhammad dari dirinya, maka hamba sebagai jasmani ikut-ikut saja sudah itu. Proses tahapan itu. Proses tahapan datangnya, proses tahapan pulangnya. Sebenarnya itu saja. Mobil ini juga orang ciptakan seperti profil jasmani manusia juga. Sama. Karena manusia yang menciptakan, manusia yang memproduksi, dia mengikuti bagaimana profil tubuhnya. Ada matanya, ada hidungnya, ada badannya, ada kakinya yang bernama ban itu. Jadi rekaman semua, ada jantungnya, rekaman semua, ikut profil dirinya, kreasi dirinya, begitu. Kita kan sebenarnya kita pikir begitu, tidak sadar itu ya, tidak sadar itu. Kalau kita ciptakan sesuatu, rekaman atas kita punya diri. Ya tuh. Jadi jangan anggap remeh nonton film kartun tayo. Karena auto pun berbicara, mobil pun berbicara, Pak.